Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru-guru agama yang pada hadir pada malam hari ini, jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak henti-hentinya kita ini selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada saat ini kita sama-sama kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menggunakan sisa umur kita yang sedikit ini untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam juga selalu kita limpahkan, kita curahkan kepada pimpinan kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung pengajian bulan kemarin, karena kan sebulan sekali ini, sebulan hanya ini insyaAllah kita khusus satu sekali kita dua haji sholat ke orang biasa, dua keluarga. Ya Allah, takkan tolong masyarakat semuanya ini keluarga tolong nih menurut kami ya Allah, menurut tahun nanti apa saya yang motif amalannya ya Allah, motif baliknya. Jadi alhamdulillah wal hakim al-jawad al-karim al-hadiyah al-rahim al-hadiyah sallallahu alaihi wasallam bi asma taqwim. Segala puji bagi Allah, hanya segala puji bagi Allah, pengusaha penguasa seluruh alam yang maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha bijaksana. Lalu bukti bijaksana Allah itu kayak apa? Contohnya apa? Bahwasanya Allah Ta'ala itu sendiri adalah Tuhan yang maha bijaksana. Apa contohnya? Hanya Allah Ta'ala itu bijaksana. Kita paham berarti bahwasanya Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Lalu kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam hidup ini apa yang kita rasakan sekarang ini? Apa yang kita alami sekarang ini? Banyak. Di antaranya ketika Allah itu menyuruh kita. Apa yang disuruh oleh Allah? Kita ini kan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ittaqullah, melakukan takwa. Takwa itu artinya ketaatan. Disuruh Allah, kita disuruh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita taati itu, apa yang kita umpati yang disuruh oleh Allah. Allah menyuruh kita misalnya melaksanakan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itu takwa namanya. Perintah Allah takwa namanya itu. Melaksanakan sembahyang 5 waktu sehari semalam itu namanya ketakwaan kita kepada Allah. Lalu dalam sembahyang itu di mana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tadi dinamakan Allah yang maha bijaksana. Nah, dalam sembahyang itu kita contohkan banyak sekali kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Allah kan sudah menentukan lawan kita. Sembahyang itu ada waktu-waktu tertentu yang harus kita tahu. Artinya waktunya ada dari maghrib, waktunya maghrib sampai isya. Itu
Nah, lalu bagaimana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang itu kata Allah harus berdiri, harus rukuk, harus sujud. Nah, bagaimana ketika kita sakit? Lalu ada kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang antara kau sembahyang berdiri disuruh berduduk. Bijaksana Allah. Artinya Allah itu adalah Maha bijaksana. Kita sembahyang kalau berduduk dibolehkan, barangkali berbaring. Ini tandanya bahwasanya Allah itu Maha bijaksana. Karena kalau berapa pulang, berapa hari awal berkelompok barang, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah ada orang takbir, berdiri sudah ada awal, duduk tertawa barangkali, tangan terpolong lagi. Apa caranya mengangkat takbir? Gunakan mana kita. Maha bijaksananya Allah luar biasa diterapkan dalam kehidupan kita. Namun kita kadang-kadang ada pemikiran takutnya nih, hanya Allah itu Maha bijaksana takutnya. Namun ketika tahu ini contohnya apa? Bingung karena kita ya Allah. Nah, jadi perlu kita mengkaji. Artinya Allah itu Maha bijaksana. Renungkan masalah dari kita. Oh, kita pikirkan angkanya perkataan Allah itu bijaksana. Oh, rupanya seperti ini ketika Allah menetapkan hukum lawan kita, maka ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah itu tidak bijaksana, Allah itu tidak Maha bijaksana. Kemudian Allah sembahyang berdiri, rukuk, sujud, kalau boleh duduk, ayo kayak mana dari? Ada Allah. Nah, akhirnya apa? Turunlah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, berdiri, kalau berdiri, berduduk. Kalau berdiri, duduk pada awal berapa? Ada kau bergerak sama sekali mata barang. Kijim-kijim kan ketika Allah Akbar bayangkan mata nak kijim Allah Akbar. Ketika rukuk pulang mata pulang, jadi mata sembahyang lagi. Kemudian apalagi kebijaksanaan Allah yang lainnya dalam waktu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci, bertaharah tersebut menggunakan banyu, menggunakan air. Nah, maka ketika kita sakit karena kawat tersentuh air, maka datanglah kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dimulihkan kita bertayamum. Karena artinya Allah itu Maha bijaksana. Luar biasa. Artinya banyaklah Allah itu ketika Allah menurunkan hukum lawan kita, menentukan memerintahkan lawan kita, tentu dibarengi dengan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ngarannya, itulah namanya bahwasanya Al-Malikul Hakim, Allah itu yang Maha bijaksana. Al-Jawadil Karim, Maha luas anugerahnya. Gampang Maha segala-galanya. Luar biasa anugerah Allah itu banyaknya melawan kita. Nah, kita hadir di majelis seperti ini merupakan daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa Allah itu memberikan anugerah lawan kita? Dengan diberikannya inayah itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inayah itu apa, Gara? Inayah itu artinya adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menggadai inayahnya Allah. Ada kau pun anak kemarin. Misalnya sampian ya, dari siang tadi ada niat hidayah. Artinya ada keinginan, ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku malam ini hadir di majlis. Yang pertama untuk berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua mendengarkan atau mengaji menurut ilmu agama. Niat sudah dari pagi tadi langsung ke majlis. Itu merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika tidak ada taufiknya Allah Subhanahu wa taala, para kawan taufik apa? Nah, taufik gerakannya. Yang mengangkat kaki ini, nah itu taufik kan gerak. Nah, pokoknya ini bergerak itu taufik Tuhan Israel. Cuma jangan salah pembicaraan geraknya lah. Taufik dari hidup menglehan geraknya. Taufik jualan apa? Taufik, nah itu gerakannya
inayah itu merupakan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita hanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kemana arahnya kita tidak tahu. Jadi syukur, hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bersyukur pada. Kemudian Allah itu Maha Mengampuni, Maha Pengasih. Apa kasih sayang Allah? Banyak, luar biasa. Maha Kasih, Maha Rahman Allah. Nah, sama aja kita hadirnya bahas ini pun juga karena kasihnya Allah Subhanahu, karena Allah Maha Pengasih yang menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Nah, khalaqal insana bi ahsani taqwim, alladzi yang khalaqal insana bi ahsani taqwim. Artinya Allah itu menciptakan manusia yang paling bagus ciptaan Allah. Jadi kita sadar ini bagusnya luar biasa sudah. Karena apa lebih bagus daripada manusia? Karena khalaqal insana bi ahsani taqwim, penciptaan yang paling bagus itu adalah manusia. Artinya menurut kita pada bagus, sama aja kita bahasa ganjarnya mawaddah yang buat Allah terbagus. Penglihatan kita, badan kita pada gelap hirang, waktu hirangnya kulitnya itu sama aja dengan Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaannya. Karena Allah tadi menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Jangan sekali-kali kita menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah ciptakan kita itu bermacam-macam bentuk, bermacam-macam wajah, bermacam-macam perilaku, bermacam-macam tingkah laku. Namun walaupun Allah ciptakan kita manusia dengan sebaik-baik rupa, ternyata perilaku manusia itu beda-beda. Inilah nanti yang akan menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita sudah bagus, sempurna, namanya luar biasa. Ini luar biasa saja. Namun kita menentukan baik adanya kita itu adalah perilaku kita, akhlak kita. Makanya kan si Abdul Qadir Jailani itu menyampaikan, Sidin mengatakan, udah Sidin, aku lebih menghormati orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Jadi oleh Allah siapa yang menyampaikan, aku lebih menghormati, lebih kagum, lebih memuliakan orang yang berakhlak daripada yang berilmu. Karena banyak orang kadang-kadang berilmu, namun akhlaknya ternyata. Jadi yang paling tinggi kedudukannya itu adalah akhlak. Jadi walaupun ilmu kita sedikit, yang mau kita gawe, kita praktekkan, itu luar biasa kedudukannya, lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Ini perkataan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah ciptakan kita insan. Allah ciptakan jin, khalaqal jinna wal insa illa liya'budun li ibadatihi. Jadi kata Allah, aku ini menciptakan manusia ini pulang tujuannya semata-mata untuk ibadah. Kenapa Allah itu menyampaikan demikian? Kenapa Allah itu mengatakan bahwasanya aku ini menciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk ibadah? Lalu bagaimana kita bergawi? Bagaimana kita berusaha? Pikiran kita kada bergawi, kada berusaha, kada makan. Akhirnya ketika Allah dan Al-Quran mengatakan masalah ilmu, wa masalah jinna wal insan illa liya'budun illa li'ibadatihi, maka berarti Allah itu sudah memberikan jaminan kalau kita tentang rezekinya yang tahukan. Artinya menghabis maling kita nih. Bangun cukup misalnya beribadahnya saya. Itu karena Allah sudah menentukan tentang walaupun kita ada berusaha, walaupun kita ada begawi, akan rezeki kita ada, pasti ada. Pasti ada kelebihan. Karena Allah sudah menyanyikan bahwa aku ciptakan manusia
dan jin itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Artinya kan sering menyampaikan Imam Ghazali itu mengatakan bahwasanya bagaimana agar aktivitas kita itu, gawian kita itu selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu terutama andaknya di hati. Di mana andaknya itu agar ibadah kita, agar gawian kita, agar perilaku kita apapun yang kita gawi, apapun yang kita kerjakan nilai ibadah yang Allah Subhanahu wa taala, andaknya di hati. Ya niatan ibadah. Pian harap minum baca bismillah. Balihat ya Allah ya Tuhanku, aku minum baju ini. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan haus. Mun haus hilang, maka sigar terasa. Ketika badan sigar, nyaman aku beribadah. Bapak lahir kan? Apa yang kita gawe? Ibinian apa masak? Sambil basuh baras. Asal jangan sambil makan mie, ya kan? Makanya sambil basuh baras, kalau kami naik mau jangan campurnya kami baras kan? Orang hari kita olah. Nah, jadi niatkan ketika basuh baras, ambil baras buat kebakul, basuh baras, bersihkan baras. Jadi hati ini berbicara hari ini bagaimana bicaranya? Ya Allah ya Tuhanku, aku ingat mengambil baras dari cincin dari mana tuh? Namanya apa itu? Membuat kebakul, membasuh baras, anak memasak, memasakkan lakiku, memasakkan anakku, agar apa? Agar anakku nanti makan nasi yang mau masak ini sehingga badannya sehat, nyaman menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambil mengocek-ocek baras, mau baras enggak ada salah apa? Alatnya ke apa nih? Putar raja. Putar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma coba ibu-ibu masak itu nah sambil basuh baras sambil bersawat itu rasanya lain. Beda rasanya. Ya sampailah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca selawat. Ini luar biasa. Nah, jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa masalah kalajina wal insan tadi illa di ibadati, kecuali untuk beribadah. Amal kita manusia hidup ini karena beribadah sama dengan kemarin kita contohkan di masjid itu seperti HP yang rusak. Jangan coba kita lihatkan HP itu kan diciptakan oleh Jepang, oleh Cina. Tujuannya apa? Fungsi utamanya HP itu adalah untuk menelpon, ya Allah. Namun dalam HP tersebut banyak aplikasinya. Ada nangkawa memutar musik lagu-lagu, ada nangkawa memutar hajat, ada yang sebagainya macam. Namun fungsi utama, tujuan utama HP tersebut adalah untuk menelpon. Nah, ketika sedang asik memutar lagu misalnya, HP ini asik-asik memutar lagu kan, lalu ada orang menelpon, maka secara otomatis karena fungsi utama HP itu untuk menelpon, secara otomatis maka lagu itu akan mati. Benar? Apa yang terulang? Karena tujuan HP itu adalah untuk tujuan tugas pokoknya diciptakan untuk bisa menerima telepon. Nah, ketika ada telepon masuk, lagu yang kita putar itu otomatis mati. Ada fungsi lagi lagu itu. Nanti mau apa? Suara telepon. Karena fungsi utama telepon itu adalah untuk menelpon. Namun sebaliknya ketika telepon masuk sambil memutar lagu, ternyata lagu ini bagus harus nih, berarti HP itu rusak, tidak kembali sebagai fungsi awalnya, tujuan awalnya untuk menelpon, maka rusak HP itu. Maka harus dibawa. Nah, itulah manusia ini. Allah ciptakan manusia tujuannya karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar panggilan azan, ini asik dia bergawe. Nah, rokok aja. Berarti perlu ditanyakan, jangan-jangan itu juga manusia yang rusak, perlu dibawa ke bengkel. Bengkelnya kemana? Para ulama, masih taklim kan. Karena fungsi utama kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira cukup ya, kan? Kalau lebih banyak, kita makin pakainya. Jadi yang pertama tadi pikiran
bahwasanya Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Jadi di mana kebijaksanaan Allah itu di hati. Kamu kita memikirkan itu adalah pahalanya. Jadi bahwasanya Allah itu maha bijaksana. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan kita beribadah, muhasabah diri. Oh, Tuhan ini, Allah ini menciptakan aku, tujuannya adalah beribadah. Mohon aku ketika mendengar suara azan, aku harus segera menunaikan kewajiban aku kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sama sekali meninggalkan kewajiban aku kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti diriku ini rusak. Nah, ketika diriku rusak, maka datanglah ke majelis ilmu. Nah, insyaallah dua hal ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa kembali